Oi, oi, oi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan alur cerita film Camp Coral SpongeBob Under Years, season 1, episode yang kedua. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Terobos aja lah anjing ah, begini doang lo. Pada episode ini, SpongeBob sedang menyusun biji pinus. Tiba-tiba muncullah Patrick yang mengakibatkan biji pinus tersebut roboh. Patrick pun menjelaskan bahwa dirinya kehilangan sebuah permen miliknya. Tetapi Patrick tidak usah khawatir karena dia boleh memakan punya SpongeBob. Ternyata permen milik SpongeBob juga hilang. Mereka semua pun panik karena permennya hilang. Datanglah Sandy yang mengatakan bahwa ada pencuri permen di sini. Dan ini adalah jejak si pencuri tersebut. Singkat cerita, mereka pun menjadikan SpongeBob sebagai umpan untuk menangkap si pencuri permen tersebut. Ketika malam tiba, ada sesuatu yang mendekati SpongeBob. Semua pun terbangun mendengar suara SpongeBob meminta tolong. Ternyata SpongeBob sedang dimakan oleh makhluk tersebut. Ketika diinterogasi, makhluk tersebut berkata menggunakan bahasa asing yang membuat Sandy tidak bisa memahaminya. Tiba-tiba, semua orang pun hilang satu persatu. Ternyata mereka semua dikumpulkan di suatu tempat. Di sana juga ada makhluk yang sedang bermain mobil-mobilan. Mereka semua pun tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan makhluk misterius. Ternyata makhluk misterius tersebut bernama Narlin, dan bocah tersebut bernama Nobby. Narlin pun menjelaskan bahwa dirinya itu bukan pencuri permen, melainkan hanya meminjam permen, yang nantinya akan dibuat menjadi sugar squishy. Ini adalah proses pembuatan sugar squishy. Dan inilah sugar squishy itu. Karena tidak sabar, Patrick pun langsung mencobanya. Setelah itu, Narlin pun memberikan sugar squishy itu ke semua orang. Mereka semua pun bersorak untuk Narlin karena telah menciptakan sugar squishy, permen terbaik yang pernah ada. Narlin pun memberikan sugar squishy-nya lagi dan membuat mereka semua menjadi tergila-gila. Narlin juga mengantarkan mereka semua pulang dan tidak lupa ia juga memberikan semua orang sugar squishy. Ketika Tuan Krabs sedang tidur dan diiringi dengan suara uang, tiba-tiba Tuan Krabs terbangun karena ia dikejutkan oleh anak-anak yang bertingkah aneh. Tuan Krabs pun menjadi bingung apa yang biasanya orang tua mereka lakukan jika anaknya berada dalam kondisi seperti ini. Namun Narlin pun datang dengan gerobaknya. Dengan penyamarannya, ia menjelaskan kepada Tuan Krabs bahwa mereka semua telah memakan sugar squishy. Narlin menawarkan penawar ajaib untuk sugar squishy dan ia bersedia untuk menjualnya kepada Tuan Krabs. Narlin langsung memanggil semua anak-anak untuk mencoba wahana yang menyenangkan bernama Thunder Squishy. Ia pun menyuruh seseorang untuk menjadi sukarelawan. Ternyata Nobby yang akan mencobanya pertama kali. Setelah dicoba, akhirnya efek sugar squishy-nya berhasil hilang. Tuan Krabs sangat senang sekali, tetapi ia bingung karena ia tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Ternyata Narlin tidak butuh uang. Ia akan menukarnya dengan barang-barang. This is for Cousin Joe, Cousin Grandma. Dan mereka berdua pun sepakat. Setelah efek sugar squishy-nya hilang, mereka semua pun menjadi mengantuk. Setelah sugar squishy-nya kembali, Narlin dan Nobby pun pergi. Di tengah perjalanan, Narlin memakan sugar squishy tersebut dan menyemburkannya ke langit agar menjadi petasan yang indah. Patrick dan SpongeBob yang melihat hal tersebut pun langsung memuji Narlin. Mereka berkata bahwa Narlin sangatlah keren dan juga lucu. Dan mereka berdua pun tidur kembali. Di episode kali ini, SpongeBob, Patrick, dan Sandy sedang melakukan pemanasan.
Setelah selesai, mereka semua pun bersiap-siap untuk melakukan permainan kejar-kejaran. Squidward yang mendengar hal tersebut pun langsung menyuruh mereka bertiga untuk segera pergi. Namun ketika mereka akan bermain, tiba-tiba awan hitam berkumpul dan turunlah hujan yang membuat mereka masuk ke rumah kembali dan bersedih. Squidward kesal, padahal tadi mereka sudah pergi keluar, tetapi malah kembali lagi. SpongeBob menjelaskan bahwa di luar hujan dan mereka bertiga menjadi tidak bisa bermain. Squidward pun menyuruh mereka untuk bermain di dalam dengan sangat tenang, dan mereka bertiga pun mulai bermain. Pada awalnya mereka bermain dengan tenang, namun lama-kelamaan mereka malah membuat keributan dan membuat Squidward marah besar. Ketika Squidward memeriksanya, mereka bertiga berpura-pura sedang bermain minum teh dengan tenang. Setelah Squidward masuk, mereka bertiga pun memulai permainannya kembali. Dan kali ini mereka semua pun ketahuan oleh Squidward. Karena telah membuat keributan, mereka bertiga pun ditendang keluar rumah dan tidak boleh masuk ke dalam. Mereka semua pun sedih karena di luar sangat becek dan juga dingin. Melihat hal tersebut, Squidward pun memberi mereka sebuah payung. Mereka pun bermain lagi sambil berjalan. Tiba-tiba mereka pun disuruh masuk ke dalam oleh Larry, karena mereka bisa demam jika bermain di luar. Setelah masuk, SpongeBob pun bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan, Larry?" Larry menjelaskan bahwa dirinya sedang mengajarkan orang-orang dungu bahwa otak adalah otot paling penting di dalam tubuh kita. Pada saat Larry mengajar, mereka bertiga bermain lagi. Tetapi kali ini mereka juga mengajak murid Larry. Hal tersebut pun malah membuat keributan yang parah. Be nimble! Attack! Larry pun berkata kepada SpongeBob bahwa dirinya jangan kembali lagi ke sini. Itu karena permainannya sangatlah berat. Tetapi SpongeBob tidak akan menyerah untuk bermain. Setelah gagal untuk bermain, sekarang mereka bermain di halaman rumah Tuan Crab. Tuan Crab pun berkata, daripada bermain di luar dan hujan-hujanan, lebih baik bermain di dalam bersama putrinya Pearl. Mereka bertiga pun disuruh untuk menghibur putrinya sampai pekerjaannya selesai. Akhirnya mereka pun mengajak Pearl untuk bermain kejar-kejaran juga. Karena membuat keributan di rumah Tuan Crab, mereka bertiga pun dikembalikan lagi ke Squidward. Dan Tuan Crab menyuruh Squidward untuk bermain bersamanya. Ketika SpongeBob mengajak Squidward, ia pun sangat senang sekali karena sudah lama ia ingin bermain namun tidak ada satu orang pun yang mengajaknya. Tiba-tiba hujan pun reda dan mereka bertiga langsung pergi keluar untuk bermain. Karena tidak ada orang, Squidward pun mengajak Tuan Crab untuk bermain bersamanya. Terlihat Squidward pun sangat senang sekali karena Tuan Crab lah yang jaga. Episode pun selesai.